Beberapa waktu lalu, seorang remaja dari Palestina berumur 16 tahun ditemukan wafat dalam reruntuhan rumah atau apartemennya lah ya. Waktu lagi dievakuasi, lagi mau dimandiin, baju yang mau dibersihin, mau dirapihin, orang-orang yang mengevakuasi tersebut menemukan secari kertas di dalam kantong celana atau bajunya dia, gue lupa. Isinya adalah berjudul dosa. Apa isi dosa tersebut? Dia menceritakan ini adalah dosaku selama seminggu. Jadi Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, di video kali ini guys, saya ingin bercerita ataupun mereaction ataupun salah satu video dari TikTok ya yang sangat viral. Ada salah satu remaja daripada Palestina yang ditemukan meninggal di bawah reruntuhan ya, bangunan-bangunan ya guys. Dan uniknya ditemukan selembar kertas ya, dan remaja ini menuliskan dosanya selama 7 hari ya guys. Waduh, ini cerita ini sangat sedih ya, tapi bukan saya akan membahasnya. Saya akan mereaction salah satu tiktokers yang dari Indonesia membahasnya ya guys. Dan mari kita mendengarkan dosa apa saja sih yang ditulis dalam 1 minggu, yang dosa dalam 1 minggu remaja ini yang ditemukan meninggal di reruntuhan. Oke guys, kita dengar bersama-sama. Semoga ini menjadi pelajaran, renungan buat kita semua yang ya mungkin yang masih hidup mewah ataupun bergelimang harta ataupun di tempat yang aman. Oke, ini dia videonya. beberapa waktu lalu, seorang remaja dari Palestina berumur 16 tahun ditemukan wafat dalam reruntuhan rumah atau apartemennya lah ya. Waktu lagi dievakuasi, lagi mau dimandiin, baju yang mau dibersihin, mau dirapihin, orang-orang yang mengevakuasi tersebut menemukan secari kertas di dalam kantong celana atau bajunya dia, gue lupa. Isinya adalah berjudul dosa. Apa isi dosa tersebut? Dia menceritakan ini adalah dosaku selama seminggu. Jadi dia mungkin udah punya firasat juga kalau seminggu kemudian dia akan dipanggil, atau memang dia terbiasa untuk mencatat apa yang dilakukan sebagai sebuah dosa. Oke, gue bacain ya. Hari Senin, aku tertidur tanpa wudhu. Kita tidur boro-boro wudhu, pulang dari kantor, pulang dari main, nggak cuci kaki, main hajar, ngebrek aja. Bagi si almarhum ini yang berumur 16 tahun, tidur tanpa wudhu adalah perbuatan yang melanggar syariat. Hari Selasa, aku banyak tertawa terbahak-bahak. Kita dalam keseharian itu melakukan tertawa terbahak-bahak udah nggak bisa dihitung berapa banyak tawaan yang kita keluarkan dari mulut kita. Banyak dari tawaan tersebut itu muncul karena kita gibah, karena kita ngomongin saudara-saudara kita, karena kita lagi ngomongin kejelekan teman kita, terus kita ngomongin orang yang lewat depan kita dengan muka yang ini. Belum kita di sosial media kita melihat sesuatu yang membuat kita lucu dan kita lupa diri, kita tertawa terbahak-bahak, dan bagi kita itu nggak dosa. Sedangkan bagi orang Palestina ini, dia menulis itu sebagai salah satu list dosa dia yang dilakukan di hari Selasa. Hari Rabu, aku tidak sholat isya tepat waktu. Kita sholat aja itu terkadang di penghujung waktu tuh juga udah ngerasa spesial banget bagi kita. Wih, gue sholat nih gitu. Orang-orang di sini tuh menjalankan sholat harus tepat waktu. Kita ketinggalan subuh udah biasa. Zuhur capek karena kita harus makan siang, kita mendingin makan dulu dibanding sholat dulu. Belum jalan ke bawah ke coffee shop sama teman-teman, nanti mau balik zuhur udah nggak sempet karena harus masuk kerja lagi. Asar tanggung, maghrib ntar dia di jalan, tapi nyata sampai rumah nggak nyampe, maghrib nggak dapet, isya ketiduran. Hari Kamis aku memasukkan gol sewaktu main bola dan aku merasa sombong. Dia main bola, dia masukin gol, terus dia merasa sombong. Kok kita bisa ya dalam keseharian kita yang kita sering banget dengan kita sadarin kalau kita sombong dan kita nggak menganggap ini sebagai sebuah dosa. Sedangkan si anak ini hanya main bola terus dia ngegol dan dia merasa sombong terus dia menganggap ini sebagai sebuah dosa. Hari Jumat aku hanya mampu bersolawat untuk Rasulullah SAW sebanyak 700 kali. Mas, mesti harus berapa dia mampu bersolawat di hari Jumat untuk Rasulullah SAW? Allahu Akbar. Bahkan kita di hari-hari kita solawat semampu kita 3 kali, 4 kali, 10 kali, dan kita merasa sombong dan kita sholat di penghujung waktu nggak tepat waktu dan kita tertawa terbahak-bahak dan tidur boro-boro wudhu langsung tergeletak gitu aja. Sabtu aku lupa zikir pagi, hal yang kalau gue pribadi jarang ngelakuin karena pagi gue pasti preparing untuk kerja. Astagfirullahaladzim, hal gini ngebuat gue sedih dan bisa menangis karena wah, kalau dibanding ini dosa gue seberapa banyak gitu. Astagfirullah. Kita sadar gak sih kalau kita tuh hidup berumuran dosa? Bahkan orang-orang yang seperti ini yang melakukan ibadah jauh banget di atas kita, sedangkan umurnya di bawah gue jauh banget, itu merasa dia melakukan dosa banyak padahal ibadah dia banyak banget. Kita yang hidup enak-enakan gini, yang kita cuma beralaskan wah gue sholat nih 5 waktu, gue ini selesai, kita menganggap itu sebuah ibadah yang sudah cukup padahal belum cukup karena kita gak pernah tahu pahala kita, dosa kita itu bakal kita giring ke akhirat kayak gimana, bakal kita giring untuk mempertanggungjawabkan di mahkamah Allah tuh kayak gimana, kita nggak pernah tahu dan kita sepertinya kita belum siap untuk itu. Kita hanya pura. Masya Allah.
kita lihat abang tadi itu membahasnya pun sambil sedih-sedih ya guys. Ya bagaimana tidak ya guys, sholat tidak tepat waktu. Remaja Palestina ini yang meninggal, yang ditemukan di dalam reruntuhan ini, dia catat sebagai dosa. Kurangnya bersalawat kepada Nabi, dia catat sebagai dosa. Dia mencetakkan gol, bahkan ya permainan mencetakkan gol. Kan biasanya kan kalau kita kayak biasanya yang main-main bola semuanya ya kan, kalau mencetakkan gol pasti merasa bahagia. Tapi remaja Palestina ini, almarhum ini, mencetakkan gol dan dia catat sebagai dosa juga ya, karena waktu dia mencetak gol ada rasa sombong sedikit di dalam hatinya ya guys, dan itu pun dicatat sebagai dosa. Masya Allah. Nah mari kita renungkan diri kita sendiri. Kita aja yang kayak gini ya, ada beberapa orang kadang udah sholat, udah zakat, udah merasa banyak pahala ya. Kadang ada orang yang pokoknya bermacam-macam lah. Tapi waduh, itulah yang bikin terharu karena masyarakat Palestina agamanya sangat kuat, dan saya jujur saya sedih mendengar cerita ini. Jadi mari kita renung-renungkan diri ya, renungkan diri kita sendiri. Semoga kita bisa seperti almarhum yang kalau bisa sedikit lambat untuk sholat ya udah dicatat sebagai dosa ya. Bagaimana dengan kita yang benar-benar sudah merasa banyak dosa ya guys. Masya Allah. Dan oke guys, apa pendapat Anda tentang video ini? Silahkan komen, dan saya doakan buat almarhum semoga ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan saya doakan juga semoga rakyat Palestina, saudara-saudara kita seiman yang ada di Palestina, semoga dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.